Bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang latar belakang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang redistribusi pendapatan nasional. Nah, latar belakang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia itu kita bahas pada bab 4. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan latar belakang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Yang kedua, menguraikan daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang ketiga, menjelaskan fungsi rempah-rempah. Yang keempat, menjelaskan arti dari 3G. Kemudian yang kelima, harus dapat menguraikan arti dari kata revolusi industri. Kemudian yang keenam, menjelaskan penemuan yang ditemukan pada masa revolusi industri. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, materi inti kita adalah tentang latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia. Nah, mengapa bangsa-bangsa barat itu tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kemudian kekayaan apa saja yang mendorong bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Nah, mari kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama. Latar belakang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Kemudian yang kedua, adanya motivasi 3G, yaitu goal, gospel, dan glory. Yang ketiga, adanya revolusi industri. Mari kita bahas satu persatu tentang latar belakang datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Nah, perhatikan gambar rempah-rempah berikut ini. Pada gambar ini, lihat ada gambar rempah-rempah yang merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Misalnya lada hitam, pala, ketumbar, pedas atau lada, kemudian cengkeh, jinten, kemiri, dan lain-lain. Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat tanaman tersebut? Apakah kalian pernah melihat barang-barang tersebut? Nah, berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Nah, sekarang mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Nah, Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Kita ingat, lokasi itu kan sangat mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Nah, kemudian berdasarkan kenyataan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa barat dapat digunakan. Nah, dapat digunakannya untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk mengawetkan makanan. Yang kedua, sebagai bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Yang berikutnya adalah untuk membuat makanan dan minuman sebagai penghangat tubuh. Kemudian rempah-rempah ini diperdagangkan kembali dan merupakan alat untuk memonopoli perdagangan lain. Nah, itu adalah kegunaan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa barat. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya. Kita ingat, negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah.
sehingga sekali lagi bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia adalah adanya motivasi 3G. Apa itu 3G? G yang pertama adalah goal, yang kedua gospel, dan yang ketiga adalah glory. 3G ini merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudera. Kemudian mereka terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G. Goal, glory, dan gospel. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut? Kita bahas satu persatu. Goal artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan samudera. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Nah, kejayaan bangsa ini nanti dibuktikan dengan memperbanyak negara-negara jajahan, memperbanyak negara-negara di luar negaranya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Gospel artinya keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Nah, itu artinya gospel ya. Jadi ingin menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen. Nah, itu tujuan pembelajaran yang keempat. Kita bahas tujuan pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Tentang latar belakang mengapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Latar belakang yang ketiga adalah adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850, kurang lebih 100 tahun ya, merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Apa sekarang yang dimaksud dengan revolusi industri? Nah, revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dapat kita bayangkan ya, asalnya tenaga manusia atau hewan, sekarang menjadi mesin. Asalnya sedikit jadi banyak. Nah, penggunaan mesin dalam industri menjadi produksi lebih efisien. Kemudian ongkos produksi dapat ditekan. Kemudian barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Nah, itu ya. Jadi kita ingat bahwa barangnya membutuhkan bahan baku yang banyak. Kemudian setelah jadi barang, mereka membutuhkan tempat untuk memasarkan barang dagangannya. Itulah sebabnya mereka datang ke Indonesia. Nah, kemudian salah satu pengaruh dari revolusi yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjajahan bangsa-bangsa barat. Kemudian penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Ya, jadi ini merupakan faktor mengapa mereka datang ke Indonesia. Selain penemuan mesin uap pada masa revolusi industri, juga ini didukung oleh berbagai penemuan lainnya seperti penemuan kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan.
Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, untuk evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa latar belakang bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Yang 3 tadi ya. Yang kedua, apa yang menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa? Apa yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat? Yang ketiga, jelaskan fungsi rempah-rempah. Yang keempat, jelaskan arti 3G. Kemudian, apa pengertian dari revolusi industri? Yang keenam, penemuan apa saja yang ditemukan pada masa revolusi industri. Nah, itu. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Kalau yang tadi adalah latar belakangnya saja. Nanti bangsa-bangsa Barat mana saja yang datang ke Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.